Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Arista Apollos Bukit. Di sini saya akan mempraktekkan ataupun membuat salah satu pemrograman yang sudah diperintahkan ataupun diberikan tugas kepada kami dalam rangka memenuhi UTS pemrograman komputer di kelas PTE C 2020. Adapun di sini yang harus kami penuhi, tugas yang kami penuhi yaitu membuat fungsi pengulangan for. Nah, untuk hal yang pertama sekali yang harus dilakukan langsung saja ya, untuk membuat pemrograman tersebut. Hal yang dilakukan yang pertama kali itu menambahkan beberapa ikon-ikon ataupun menu ya, menu untuk nanti program tersebut bisa berjalan. Nah, adapun menu-menu tersebut tadi yang harus kita penuhi yang pertama yaitu label 1. Label 1 ini berfungsi untuk memberikan ataupun menjelaskan bahwa angka nanti yang dimasukkan dalam edit 1 ini edit 1 ya, ini edit 1 yang sudah saya tambahkan, angka ataupun apa yang harus dimasukkan di dalam edit 1 ini. Nah, untuk teman-teman agar tidak salah nanti memasukkannya, bahwa di dalam edit 1 ini yang dimasukkan itu angka ya, angka bukan huruf. Dan untuk yang berikutnya setelah kita masukkan label 1 dan edit 1, yang berikutnya yaitu button 1. Button 1 ini berfungsi nanti untuk teman-teman mengklik atau menjalankan program. Adapun program perintah yang kita masukkan di sini nanti untuk mengurutkan angka. Nah, mengurutkan angka dari yang terkecil ke sampai yang tertinggi. Contohnya, ketika teman-teman masukkan angka 6 di dalam edit 1 ini, maka ketika kita klik for to do ini nanti, maka di sini akan muncul angka dari 1 sampai 6. Nah, dan ini adalah list box. Adapun list box ini ya, yang saya dapat tadi ya, list box ini ada di sini, ada sini ya. Di sini ini berfungsi nanti untuk mengurutkan angkanya. Di sini tempat mengurutkan angka. Dan ini ya for down to do, bahwa ini dari yang tinggi ke terendah. Misalnya tadi kita masukkan angka 6, di sini nanti ketika kita klik tombol 6 ini, maka kita tinggal klik tombol for down to do ini, maka akan muncul nanti dari sini, di sini angka 6 sampai dengan 1. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah bit button. Bit button ini berfungsi untuk nanti kita tombol menutup seluruhan pemrograman yang sudah dijalankan. Dan yang berikutnya di sini ada tombol bersihkan. Nah, tombol bersihkan ini juga diambil tadi dari bit button ya, bit button 2. Ini bit button 1, bit button 2. Ini berfungsi nanti membersihkan isi dari yang sudah kita tambahkan tadi. Misalnya tadi kita sudah buat 6 dan di sini sudah ada, di list box ini juga ada. Ini nanti berfungsi untuk membersihkan keseluruhan. Nah, adapun di sini perintah yang saya masukkan, langsung saja ya kita masuk ke perintah. Untuk membuat perintahnya kita klik 2 terlebih dahulu button yang ini, button yang pertama yang sudah kita beri nama tadi for to do ya. Kita klik button dan kita masukkan. Langsung saja kita masukkan perintahnya ya. Untuk perintah yang kita masukkan yang pertama yaitu kita mendeklarasi kata ya, mendeklarasi kata. Yang pertama sekali yaitu kata huruf atau variabel ya, huruf C, bahwa C itu isinya jenis katanya string ya. Jenis katanya string berarti titik 2 string, lalu kita tutup ya. Untuk yang berikutnya yaitu huruf B dan A. Itu kalau kita buat 2 huruf harus dengan tanda koma ya, seperti biasa yang sudah kita lakukan di tugas-tugas yang biasa. Integer itu kita masukkan katanya integer, bahwa integer itu integer bilangan bulat. Tutup. Nah, setelah
kita setelah mendeklarasi ya di dalam deklarasi global dalam button yang pertama. Untuk yang berikutnya kita langsung masukkan aja bahwa apa itu C, apa itu A nantinya. Kalau di sini kita masukkan C itu C ya, C titik 2 sama dengan bebas ya, mau dibuat angka berapa aja nanti bebas. Setelah itu kita masukkan B itu 1 batasnya. B titik 2 sama dengan, ya bukan sama dengan titik 2 sama dengan B itu 1. Bukan, untuk yang pertama itu ya, yang pertama sekali kita buat B itu isinya string to integer. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, di sini teman-teman bisa masuknya di dalam B itu yang ada di edit 1 isinya teks ya, teks gitu. Nah, setelah selesai baru yang berikutnya untuk A. Ini sudah C dan B untuk A ya. Untuk A titik 2 sama dengan string to bukan, untuk A itu isinya, mohon maaf ya, A isinya satu ke to B dulu. Nah, B tadi angka yang kita masukkan di dalam edit 1 ya, berarti nanti 1 ke angka yang sudah kita masukkan nanti jalannya. Sudah selesai baru begin untuk kita rumus begin C titik 2 sama dengan C itu ditambah dengan integer to string ya, string yang ada di A, string A ditambah dengan isi yang dari C tadi. Oke, nah ini huruf kecil biar lebih cepat nanti dia. Ya udah ya, setelah itu baru kita end lagi. Kalau tadi yang awalnya kita sudah masukkan ya, kita buat begin, kita end lagi dan isinya di list box 1 item. Ditambah dengan C. Nah, sudah ya, sini ya N juga. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah berjalan. Dan untuk ini sudah berjalan ya, untuk for 7 misalnya kita buat angka 6 maka dia 1 sampai 6. Dan di sini kita belum memasukkan untuk tombol bersihkan, belum kita jalankan. Nah, untuk yang berikutnya itu di for down to do sama ya, kita deklarasi terlebih dahulu juga angkanya sama yang di atas. Ini langsung bisa kita copy aja ya, kita copy ini kita kalau kita mendeklarasi itu sebelum begin ya. Nah
setelah kita mendeklarasi kata tadi ya, kata variabel C, B dan A, setelah kita deklarasi kita masukkan lagi ulang ya, kita masukkan ulang rumus yang sama yang seperti tadi juga, tetapi ini kode perintahnya tidak sama yang di awal tadi ya, ada beberapa yang beda. Nah, ini setelah kita di deklarasi di button yang kedua ini ya, ini kan di sini yang berbeda itu ini kata yang B nya, yang ini kan sebelumnya tadi kita buat di B itu dari yang di B itu kata yang ada di dalam titik 1. Nah, dan untuk yang A itu angka 1. Jadi nanti ketika kita jalankan dia berjalan dari angka 1 ke yang ke B itu tadi yang sebelumnya, dan di sini itu kebalikannya. Yang di B itu angka 1 ya, angka 1, tetapi yang di A itu, yang di A dia isinya string, yang di edit 1 tetapi nanti dia berjalan ke bawah seperti itu. String 1 berarti berjalan ke bawah, menghitung ke bawah ya, down to B. Nah, seperti itu dia. Jadi dari angka yang ada tadi, angka yang misalnya kita masukkan 6, angka 6 itu diurutkan ke angka B tadi 1 ya, berarti dari 6 itu diurutkan ke 1 dengan urutan dia berjalan ke bawah. Nah, dan ini setelah begin baru begin lagi itu C ya, ini sudah sama, tetap sama seperti yang tadi, N, baru setelah N di sini isi box 1, list box 1 ya, list box 1 item pertama add C. Nah, seperti itu, dan kita tutup lagi ya, tutup N lagi karena sebelumnya kita sudah menambahkan begini ya, N. Nah, selesai ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, dahulu ya, ini belum, ntar dulu. Dijalankan ya 6. Nah, dia berjalannya mengurut ke bawah, bukan ke atas. Kalau kita klik for to do tadi, dia dari yang terendah, dari angka 1 sampai ke angka yang kita masukkan dunia. Seperti itulah dia. Nah, berjalan ya, sudah bisa berjalan dengan baik ya. Dan untuk ini bit button satunya itu di tombol close ya. Jadi di tombol close kita jalankan apakah sudah berjalan dengan baik. Oh, sudah. Dan untuk yang berikutnya yaitu bersihkan salah ya, bersihkan untuk tombol tadi kita masukkan edit 1, baru setelah itu clear. Nah, dan untuk yang berikutnya list box 1 tadi ya, list box 1 itu juga dibersihkan, di clear ya, dihilangkan nanti isi dalamnya. Kita coba jalankan ya, sudah. Kita coba ya angkanya, kita misalkan ini 5 for to do ya, sudah berjalan. For down juga sudah berjalan. Nah, untuk bersihkan juga sudah ya. Dan kita coba lagi angka yang tinggi 10.
Nah, sudah ya, dia langsung mengurutkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang 10, 10 ya, seperti itu. Pastikan juga ya sudah berjalan dengan sempurna ya. Langsung ketika kita tombol bersihkan, ya isi yang dari list box 1 dan edit 1 juga seperti itu. Misal kita buat angka yang lebih tinggi, 40 ya, 40. Oh, ini kekecilan ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu tadi ya. Bersihkan, kita besarkan lagi ya list boxnya agar kelihatan. Kita buat panjang seperti ini. Nah, sudah, kita jalankan lagi. Kita buat 40 tadi ya, 40. Nah, sudah ya, sudah masuk, dan bagian todo sudah masuk juga. Jadi sekarang udah pemrograman kita sudah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan. Jadi sekianlah dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan dalam video ini, saya minta maaf pada teman-teman dan bapak dosen yang sudah melihat video ini. Jadi saya Arista Pulus Bukit pamit undur diri, selamat siang.